Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ini kita akan membahas materi bab yang keempat, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu Buddha dan Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian masa praaksara, memahami periodisasi masa praaksara di Indonesia. Manusia pada masa praaksara. Bagian pertama, kita akan mengenal masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara? Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Maka praaksara adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara itu disebut juga dengan nirleka atau tidak ada tulisan dan prasejarah. Nah, kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya? Masa praaksara itu dimulai sejak manusia ada dan waktu berakhirnya masa praaksara setelah manusia mengenal tulisan. Waktu berakhirnya masa praaksara tidak sama di semua tempat. Contohnya, di Mesir dan Mesopotamia, mereka mengenal tulisan itu 3000 tahun sebelum Masehi. Maka bisa disimpulkan bahwa di Mesir dan Mesopotamia masa praaksara berakhir 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan pada abad ke-5 Masehi yang diketahui dari yupa atau batu tertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Maka masa praaksara masyarakat Indonesia itu berakhir pada abad ke-5 Masehi. Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi 3, yaitu periodisasi secara geologis, yang kedua periodisasi secara arkeologis, dan yang ketiga adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, periodisasi secara geologis. Periodisasi secara geologis itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, zaman arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Atau zaman ini disebut juga dengan zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Nah, yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, muncul berbagai jenis burung. Sehingga zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang keempat, Neozoikum atau Kenozoikum, disebut juga dengan kehidupan baru. Berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi kembali menjadi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuarter. Nah, pada zaman tertier ini, jenis-jenis reptil mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah gajah purba atau mamutos yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman kuarter. Nah, pada zaman kuarter ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena pada zaman inilah kehidupan manusia pertama kali ada di muka bumi.
Selanjutnya, periodisasi secara arkeologis. Pada zaman periodisasi secara arkeologis, zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu adalah zaman ketika sebagian perkakas atau penunjang kehidupan manusia itu terbuat dari batu. Nah, zaman batu dibagi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada zaman ini, hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Nganong, Jawa Timur. Nah, zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Kehidupan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana. Hidupnya berpindah-pindah atau sering disebut dengan nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Nah, alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Seperti kapak berimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Nah, kita akan lihat bagaimana gambar dari kapak berimbas dan alat serpih. Kapak berimbas itu gambarnya seperti ini, sedangkan alat serpih itu gambarnya seperti ini contohnya. Oke, yang kedua, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Nah, pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Joken Modinger dan kebudayaan Abruzos Roch. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Joken Modinger itu? Itu adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni Langsa dan Medan. Nah, sedangkan Abruzos Roch itu adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba. Nah, gua ini berfungsi untuk tempat perlindungan mereka dari cuaca dan dari binatang buas. Nah, Abruzos Roch ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan juga di Sulawesi Selatan. Mari kita lihat gambar dari Joken Modinger adalah ini, sedangkan Abruzos Roch adalah ini. Lanjut ke bagian yang ketiga, Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang paling terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu terdapat perhiasan terbuat dari batu dan kulit kerang. Ada gerabah dan ada pakaian. Ini contoh dari kapak persegi, kapak lonjong. Nah, ini contoh gelang dari batu. Kita lanjut ke yang keempat, tradisi megalitik atau batu besar. Nah, tradisi megalitik ini adalah pendirian bangunan dari batu besar. Sedangkan jenis-jenis bangunannya itu ada beberapa. Yang pertama, ada menhir. Menhir ini adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang sudah meninggal. Dolmen merupakan bangunan meja batu yang terdiri dari batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain. Nah, selain digunakan untuk pemujaan, dolmen ini juga berfungsi sebagai pelinggih, yaitu tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Kubur peti ini adalah tempat penyimpan mayat. Yang keempat, waruga. Waruga ini adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil, bentuknya kubus dan bulat. Nah, waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Nah, sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap nenek moyang. Nah, yang terakhir itu ada patung. Nah, patung pada pada tradisi megalitik ini masih sangat sederhana, biasanya berbentuk binatang atau manusia.
Selanjutnya adalah zaman logam. Nah, pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan dari batu saja untuk membuat alat kehidupannya, tapi sudah menggunakan alat dari logam seperti perunggu besi. Nah, menurut perkembangannya, zaman logam ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun, di Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan pada zaman ini yaitu kapak corong, ada negara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cenderamata, atau kapak sepatu. Ini contoh kapak corong, negara, dan juga cenderamata. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, masih mengenal manusia pada masa praaksara. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan tetap menjaga jarak dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, tetap jaga kesehatan anak-anak. Selamat pagi.